Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi studi sejarah Islam, bab masa sebelum Islam dan periode sejarah klasik. Yang pertama, masa sebelum Islam. Sebelum turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab termasuk kategori penyembah berhala dan juga penyembah benda-benda baik benda bumi maupun benda langit. Dan ada 3 agama yang dulu ada sebelum Islam. Yang pertama paganisme, Yahudi, Kristen. Nah, agama paganisme termasuk agama mayoritas yang mereka sembah. Dan di antara mereka ada juga yang menyembah pohon, binatang, batu-batuan, dan juga raja mereka sendiri pun disembah. Nah, sekarang berbicara tentang seni dan budaya yang ada sebelum Islam datang. Seni dan budaya di Jazirah Arab bisa dikatakan sangat berkembang karena bangsa Arab itu penuh dengan syair dan kosakata yang indah, dan juga di sana mereka sangat bercita rasa tinggi terhadap seni. Jadilah di sana satu sama lain saling mempengaruhi sehingga terjadilah akulturasi dan asimilasi. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi sebelum Islam datang. Sebagian besar wilayah Arab itu gersang dan tandus. Kecuali daerah Yaman, di sana daerahnya subur dan lokasinya strategis dan menjadi lalu lalang perdagangan. Di bagian tengah Jazirah Arab, karena di sana pegunungan tandus, suku Arab Badui yang menempati selalu berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain untuk mencari rumput untuk ternak mereka, karena profesi mereka sebagai peternak. Dan sedangkan suku-suku yang berdiam di wilayah subur sekitar oase, mereka mengembangkan pertanian dengan menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan itu. Sementara yang tinggal di perkotaan, mereka kebanyakan berdagang. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur, karena meskipun mereka sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi moral dan perilaku mereka memang masih sangat rusak. Itulah mengapa mereka disebut kaum jahiliyah. Sekarang periode sejarah klasik. Dimulai tahun 610 sampai 1250 Masehi. Pada waktu Islam diturunkan, bangsa Arab dikenal sebagai kaum jahiliyah karena mereka sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian. Mereka hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, berpecah belah, saling memerangi satu sama lain, dan sebagainya. Pokok yang jelek-jelek. Terus itulah mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, tujuannya untuk memperbaiki akhlak mereka, akhlak untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, ketika Rasulullah hijrah dan diangkat menjadi kepala negara, Rasul melaksanakan yang pertama proklamasi berdirinya sebuah negara dengan cara mengumumkan nama Madinah Al-Munawwarah bagi kota Yathrib. Yang kedua, mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang keempat, membuat aturan undang-undang dan peraturan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan istilah Traktat Madinah. Yang kelima, membuat batas wilayah sebagai basis teritorial dengan membuat parit pada waktu Perang Khandaq. Yang keenam, membuat lembaga pelengkap sebuah pemerintah. Lalu selanjutnya
masa Khalifah Abu Bakar dimulai tahun 630 sampai 634 Masehi. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun, tetapi dalam 2 tahun itu Abu Bakar telah berhasil menghasilkan beberapa kemajuan. Yang pertama, perbaikan sosial. Usahanya yaitu menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam yang sampai mencapai daerah Irak dan Syria. Dan daerah-daerah Islam tersebut di setiap wilayahnya diangkat seorang wali atau gubernur yang sekaligus menjabat sebagai hakim dan imam sholat. Yang ketiga, beliau memprakarsai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa khalifah beliau, dan hal itu merupakan usulan dari Umar bin Khattab agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan menjadi satu naskah, dan usul tersebut diterima. Selanjutnya diperintahkanlah Zaid bin Abid untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq, kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahan Umar, Islam mengalami perkembangan begitu besar. Contohnya pada aspek teritorial yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu ekspansi wilayah di luar Arabia, di mana ekspansi pertama dilancarkan ke ibu kota Syria, Damaskus, Ardan, dan Hins yang berhasil dikuasai hingga pada 635 Masehi. Selain itu, beliau juga berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan sebuah negara, yaitu antara lain: yang pertama, memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, dalam masing-masing provinsi tersebut diangkat gubernur dan gaji mereka ditertibkan. Selain itu juga administrasi perpajakan juga diperbaiki. Yang kedua, di bidang pertahanan dan keamanan, beliau mendirikan korps militer dan juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis. Yang ketiga, di bidang peradilan diletakkan prinsip-prinsip keadilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari yang disebut Dustur Umar atau Risalah Al-Qadha. Yang keempat, dalam bidang kesejahteraan sosial, beliau memberi gaji kepada imam dan muazin. Terus pengadaan penerangan atau lampu-lampu di masjid, dan lain-lain. Selanjutnya, masa Khalifah Utsman bin Affan dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Kepemimpinan beliau selama 12 tahun berhasil meneruskan ekspansi wilayah hingga berhasil menaklukkan Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, Transyoksania, Tabaristan, serta sebagian wilayah yang tersisa dari Persia. Selain itu juga ada beberapa hasil kepemimpinan beliau. Yang pertama, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar. Yang kedua, membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan juga termasuk memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Dan juga beliau memprakarsai pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Nah, selanjutnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa inilah pemerintahan Islam itu mengalami kekacauan karena antara pihak Ali dan Muawiyah, mereka itu berebut ingin menduduki jabatan khalifah.
Dan pada masa inilah pemerintahan selanjutnya timbul paham-paham agama seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya itu. Nah, konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan diakhiri dengan tahkim. Hasil dari pihak Ali bin Abu Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diutus Amr bin al-Ash. Hasil tahkim tersebut menjadikan pendukung Ali terpecah belah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu mereka secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka menolak hasil tahkim dan kecewa kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan akhirnya mereka memisahkan diri dan keluar dari pendukung Ali bin Abi Thalib dan melakukan gerakan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat tahkim, termasuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya dinasti Umayyah dimulai tahun 661 sampai 749 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah yang berumur kurang lebih 90 tahun, dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 130 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi. Khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah antara lain, yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Abdul Malik bin Marwan, ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, keempat Umar bin Abdul Aziz, kelima Hisham bin Abdul Malik. Yang terakhir periode pemerintahan Bani Abbasiyah dimulai tahun 749 sampai 1258 Masehi. Nah, pada periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, dan pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa karena mereka membenci umat Islam di kawasan timur. Nah, pada periode ini puncak kejayaannya terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dari tahun 789 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, pada pemerintahan Ar-Rasyid ini negara dalam keadaan makmur. Terus kekayaan melimpah di sana. Keamanan juga terjamin meskipun masih ada pemberontak. Dan juga luas wilayah dimulai dari Afrika Utara hingga ke India. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.